Puji Tuhan. Salam, apa kabar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Kita sudah menginjak di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kita, negeri kita Indonesia yang kita cintai. Puji Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita lagi dan kita menginjak ke Lukas pasal yang ketiga. Saya ambil dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi mulai melayani Allah Bapa dalam pelayanan umumnya, Yesus diperkirakan berumur kira-kira 30 tahun. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 42, diceritakan Yesus dibawa ke Yerusalem ke Bait Allah oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, ketika Yesus berumur 12 tahun. Ya, jadi antara Lukas 2 dan Lukas 3 itu ada jarak kurang lebih 18 tahun. 12 ke 30, ya kurang lebih 18 tahun. Dan selama 18 tahun itu, kehidupan Yesus berlangsung tanpa banyak keterangan dalam Alkitab. Ya, tidak ada cerita di Alkitab seperti apa kehidupan Tuhan Yesus selama tahun-tahun tersebut. Tetapi dari Markus pasal 6 ayat 3 dan Matius pasal 13 ayat 55. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi orang-orang Nazaret berkata kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pergi ke Nazaret. Lalu dikatakan, bukankah ia menunjuk kepada Yesus, anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi Yesus keluarga besar, dibesarkan dalam keluarga yang besar. Ada sanak famili, ada mamaknya, ada saudara laki-lakinya dan saudara-saudara perempuannya, ya. Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Senada, selaras ya. Jadi kalau Matius 13 ayat 55 dikatakan ia anak tukang kayu. Lalu Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu? Jadi dari sini kita tahu bahwa Yesus dibesarkan satu dalam keluarga yang besar ya, cukup besar ya. Dan bahwa ayahnya seorang tukang kayu dan Yesus belajar keterampilan menjadi apa? Seorang tukang kayu. Maka disebutlah Tuhan Yesus itu bukankah ia tukang kayu, gitu ya. Nah, setelah Lukas pasal 2 itu, maka nama Yusuf bapaknya tidak pernah disebut lagi. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa kemungkinan besar, mungkin sekali Yusuf bapaknya secara biologis telah meninggal, telah mati sebelum Yesus memulai pelayanannya, gitu ya. Maka Yesus sebelum memulai pelayanannya, Yesus harus menghidupi mamaknya, adik laki-lakinya, adik-adik perempuannya. Sebagai apa? Sebagai tukang kayu. Nah, usaha tukang kayu pada zaman itu meliputi memperbaiki rumah, renovasi, membuat perabot rumah tangga, membuat alat-alat pertanian, baja, kuk gitu ya, yang dipakai sapi atau lembu itu. Jadi luar biasa, menurut saya hebat nih Tuhan Yesus gitu ya. Dan selama bertahun-tahun, ini yang penting bahwa Yesus itu belajar keras, bekerja keras, bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga besarnya, mamaknya, saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Tuhan Yesus itu semakin bertumbuh, berkembang secara fisik dan secara rohani, ya, sesuai dengan kehendak Bapa di surga, ya. Dan Yesus tetap menyadari bahwa sepenuhnya Allah itu adalah
Bapaknya. Kenapa? Karena Lukas pasal 2 ayat 49, Yesus pernah berkata di bait Allah ya, aku harus berada di rumah Bapakku. Pelajaran buat kita adalah, ayolah jadilah pribadi yang sanggup bekerja keras, yang berani belajar keras, seperti Yesus yang belajar keras, bekerja keras, dan tidak pernah malas. Dan Yesus itu pribadi yang bertanggung jawab. Ia selalu mengandalkan Tuhan Allah Bapanya. Makanya ada pepatah mengatakan ora et labora, berdoa keras, bekerja keras. Jadilah kita orang yang ora et labora, berani bertanggung jawab, berani bekerja keras sungguh-sungguh. Seperti Yesus juga bertanggung jawab kan kepada keluarganya dan bertanggung jawab kepada Allah. Haleluya. Jangan lupa berdoa ya. Haleluya. Berserah penuh kepada Allah Bapa, sebab Dialah Bapa kita. Saya percaya orang yang mempunyai tanggung jawab dan kemauan belajar yang tinggi dan kemauan bekerja keras yang luar biasa, berkatnya banyak. Bilang sama-sama, berkatnya banyak. Ya, haleluya. Ingat cerita di Matius pasal 25. Tiap-tiap orang, ya, hal kerajaan surga itu seperti orang berikan tanggung jawab kepada hambanya. Ada yang diberikan tanggung jawab 1, 2, dan 5. Orang yang berani mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Tuhan, ya, bekerja keras mengerjakan apa yang diberikan tanggung jawab itu oleh Allah Bapa, maka ya, ketika yang menerima 5 talenta itu datang kepada tuannya dan ia telah membawa laba 5 talenta, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berkatnya besar. Demikian juga dengan orang yang menerima tanggung jawab 2 talenta. Dia membawa totalnya 4 talenta. Dan Tuhan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Ya, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dipercaya hal yang besar, berkat besar. Masuklah dan dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi orang yang menerima 1 talenta itu tidak mau bertanggung jawab, dia nggak mau bekerja keras, dia diam saja, dia tetap membawa 1 talenta itu kepada tuannya. Maka jawab tuannya kepadanya, kepada orang yang memiliki 1 talenta dan tidak mengerjakan tanggung jawabnya, gak mau bekerja keras. Tuannya berkata apa? Hai hambaku, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang malas diidentikan, disejajarkan dengan jahat. Hati-hati ya. Maka dia berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna. Waduh, orang yang gak mau bekerja keras, orang yang gak mau belajar keras, gak mau berdoa, gak bertanggung jawab, menjadi hamba yang tidak berguna. Lemparkanlah, campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Mari bertanggung jawab sebagai apapun juga, dalam posisi apapun kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, di dalam sama, dalam bernegara, bermasyarakat. Apalagi kita sedang ada di bulan kemerdekaan Indonesia. Jadilah warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, yang membela negara ini. Membela negara bukan berarti harus jadi tentara, tapi bekerja, berusaha menjadi masyarakat yang baik, taat pajak, bertanggung jawab. Itu juga bela negara, bela bangsa. Haleluya, secara horizontal kita jadi berkat, dan kita juga secara vertikal menjadi berkat, memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom, puji Tuhan.